Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimah, kembali lagi di video saya. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menjelaskan kajian Islam tentang cara menjaga hafalan tetap stabil. Kajian ini bersumber dari video Ningsaila, motivasi para penghafal Al-Quran. Nah, Sobat Muslimah, pasti di sini ada yang para penghafal Al-Quran tetapi bingung gimana sih agar hafalan tetap stabil dan dengan banyaknya kegiatan entah yang kerja maupun kuliah. Nah, kuliah juga kan pasti ada yang ketambahan jadwal organisasi, rapat-rapat, UKM, belum lagi kalau banyak tugas dikejar deadline. Pasti banyak yang keteteran hafalannya. Agar tidak keteteran seperti itu, bekal yang harus dipersiapkan adalah pintar membagi waktu. Pada saat masih muda seperti ini, kita harus pintar membagi waktu sebelum nanti berkeluarga atau terjun ke masyarakat untuk mengamalkan apa yang kita punyai. Pintar bagi waktu bagaimana? Orang penghafal Al-Quran murni saja harus pintar membagi waktu, apalagi penghafal plus kuliah atau kerja. Harus benar-benar pintar membaginya agar keistiqomahan dan hafalan kita tidak keteteran, agar hafalan tetap terjaga, dan juga kalau bisa membagi waktu pun bisa saja cepat hatam dalam usia muda ini. Kita harus membagi waktu bagi para penghafal Al-Quran. Nah, dalam menghafal Al-Quran sendiri pun ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh Sobat Muslimah. Pasti setiap penghafal Al-Quran punya metode menghafal berbeda-beda. Ada yang membaca berulang kali, dibaca binadar berulang kali, dipahami lafaznya agar dimudahkan untuk dihafal, tetapi juga ada yang menghafal dengan terburu-buru, dibaca sekali lalu dihafalkan langsung. Iya, cara yang kedua itu memang efektif dan menghemat waktu. Tetapi cara seperti itu hafalan mudah saja menghilang karena tidak dipahami terlebih dahulu. Tetapi otak atau pemikiran atau daya ingat seseorang kan berbeda-beda. Mungkin ada yang memakai cara seperti itu lebih ampuh dan bisa mengingat hafalan, dan mungkin ada yang memakai seperti itu malah gampang hilangnya. Nah, kenapa kita harus membaca berulang-ulang? Agar anggota tubuh kita juga menghafal semua yang kita hafal. Mata melihat bacaannya, mulut melafadzkan kalimat-kalimat Al-Quran dengan mudah, otak merekam semua reaksi kerja mulut dan mata dan memudahkan untuk kita menghafal. Banyak pengalaman santri yang membaca berulang-berulang sampai ada yang 10 kali, ada yang 11 kali, dan ada juga yang lebih sering membacanya. Kadang juga ada orang yang sulit menghafal, dia menjadi lebih sering membaca. Allah itu lebih sayang kepada orang yang sulit menghafal dan berusaha sekuat tenaga. Karena apa? Karena orang yang gampang menghafal pahalanya hanya membaca Al-Quran. Tetapi kalau orang yang sulit menghafal, pahalanya ada 2, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala dalam kesulitan menghafal Al-Quran itu. Nah, setelah bisa menghafalkannya, tugas para penghafal tidak selesai sampai di situ. Karena apa? Para penghafal harus menjaganya. Caranya, misal kita mempunyai 10 juz hafalan. Kalau bisa satu hari kita mengulang hafalan dengan cara bilwaib, minimal satu hari itu 2 atau 3 juz terakhir hafalan. Loh, kenapa kok nggak urut dari juz awal hafalan? Karena hafalan baru atau hafalan yang baru saja dihafalkan terakhir kali inilah yang gampang atau lebih mudah hilang jika tidak diulang. Begini, kalau masih bingung, misalkan kita punya hafalan dari juz 1 sampai 10. Nah, hafalan terakhir berarti itu kan juz 7, 8, 9 atau bisa jadi 10 ikut hafalan terakhir, tergantung kita hafalannya nyampe mana. Nah, metode menghafal ini penting sekali buat para penghafal membagi waktu, menghafal, dan menjaganya. Nah, ada lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu membaca Al-Quran dengan berkualitas. Maksudnya, bagaimana? Nah, cara membaca Al-Quran ada 3 cara. Membaca pelan atau tartil, membaca sedang atau tadwir, membaca cepat atau hadr. Nah, 3 metode ini boleh dipakai untuk membaca Al-Quran, tetapi harus memakai tajwid.
nggak boleh tidak memakai tajwid, tidak boleh serampangan atau asal-asal membaca. Guna juga harus tepat, panjang pendeknya juga harus tepat. Nah, semua itu dilakukan juga harus sesuai target. Setiap penghafal harus punya target agar disiplin dan istiqomah. Kalau nggak ada target, mungkin bisa jadi banyak malesnya. Sama halnya dengan membagi waktu agar tidak ada terjadinya hafalan keteteran. Apalagi kalau sudah pulang kampus, lagi capek-capeknya mau nyari bahan, males-malesan. Apalagi kalau sudah buka TikTok atau sosmed lainnya, jadinya kecanduan, lupa dengan tugas kita yang harus menghafalkan ini. Jadi, pintar membagi waktu dan mempunyai target inilah yang menjadi kunci jawaban agar hafalan tetap stabil. Jadi, kita harus menjaga rutinitas istiqomahan membaca Al-Quran ini. Keutamaan kalamullah di antara yang lainnya itu sama dengan keutamaan Allah di atas makhluknya, menjadikan Al-Quran itu paling mulia. Semoga kita dijadikan para penghafal Al-Quran yang bisa menjaga keistiqomahan, mendapatkan ridhonya Allah, dan dijadikan ahli Al-Quran bersama dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat nanti. Sekian kajian dari saya. Semoga Sobat Muslimah bisa mengambil hikmah dari penjelasan kajian saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.